Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini memberi kesempatan saya untuk menyampaikan hasil sosialisasi yaitu modul 1 program Guru Pemuda. Ini saya Pak Kapolda akan menyampaikan hasilnya. Ada 4 submodul. Yang pertama yaitu modul 1 mengenai filosofis pendidikan nasional di Hajar Dewantara. Nah, di sini yaitu dalam modul ini dikatakan bahwa dasar pendidikan di Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Maksudnya yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang dirinya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran sekolah. Nah, di sini dasar anak itu adalah bermain. Jadi ketika kita melihat anak itu bermain, jadi itu adalah wajar. Dasar pendidikan di Hajar Dewantara itu salahnya adalah budi pekerti. Pendidikan pada abad 21 di sini kita diharapkan sebagai seorang guru itu kolaboratif, kemudian kritis, efektif, komunikasi, kreatif, inovatif, dan hasil akhirnya adalah utama dan bahagia pada diri. Lagi, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan ke dalam rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan good well-being. Pada modul 1 tadi, saya melakukan aksi nyata yang dibantu oleh teman-teman, yaitu kemarin itu ketika masih daring itu anak-anak saya terapkan yaitu untuk kegiatan pagi, kegiatan positif, diantaranya bangun sebelum jam 5, kemudian sholat subuh kalau yang muslim, kemudian ada olahraga pagi dan sebagainya. Itu saya abadikan atau saya dokumentasikan juga, dan itu saya sampaikan agar dilanjutkan. Tapi ada beberapa kendala, memang kendalanya kita kalau di rumah kan tidak bisa mengontrol anak secara langsung. Jadi sebagai seorang guru hanya bisa mengingatkan kebiasaan-kebiasaan yang positif yang terus dilakukan oleh anak. Yang kedua adalah peran guru penggerak, yaitu di sini guru penggerak itu memiliki nilai. Makanya di sini sebenarnya adalah guru penggerak. Nilai yang terjadi pada guru yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Itu ya. Kemudian peran guru penggerak sendiri adalah yang pertama adalah menggerakkan komunitas praktisi. Jadi sebenarnya guru penggerak di sini diminta untuk berkecimpung pada organisasi-organisasi yang ada di lingkungan dinas pendidikan, dan itu bisa menggerakkan guru-guru lain untuk menjadi contoh. Kemudian ada menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi pemimpin pembelajaran. Harapannya hasil akhirnya adalah kita akan membentuk sumber daya manusia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Karena apa? Memang pendidikan karakter yang ada di Indonesia itu masih sangat rendah. Jadi harapannya dari yang dikembangkan adalah profil pelajar Pancasila, yaitu diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu harapan anak-anak. Outputnya itu harapannya seperti itu, yaitu memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sebagai seorang guru di sini akan memiliki relasi, komunikasi, kolaborasi, maupun kontribusi. Jadi tidak bisa dipisahkan antara diri sendiri, orang lain, institusi, dan masyarakat. Itu adalah satu kesatuan yang utuh. Jika kita memiliki suatu tujuan, jika tidak didukung dari instansi, tidak didukung dari rekan sejawat, tidak didukung dari kepala sekolah, tidak mungkin bisa terlaksana. Jadi
adalah satu kesatuan. Akhirnya langsung saja ke modul 1.3 yaitu tentang visi guru pembelajaran. Nah, arti visi itu sendiri adalah merupakan suatu gambaran atau tulisan pernyataan yang berisi cita-cita dan akan dicapai pada masa mendatang. Jadi visi di sini belum adalah gambaran angan-angan kita. Apa ya yang akan kita terapkan, apa tujuan kita, itu visinya. Dan dalam mencapai visi itu perlu proses yang sangat panjang. Proses-proses itu yang kita lakukan dari ketika kita sekolah ya, proses guru, proses siswa itu belajar, dan dukungan-dukungan dari stakeholder. Ketika kita mau mencapai visi, maka kita harus bisa mengerjakan prakarsa perubahan, yaitu dengan tahapan ini dengan akronim BAGJA, yaitu yang pertama, yaitu budaya positif. Budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan sebagai seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajiban kita sebagai seorang pendidik atau guru. Di sini sebagai seorang guru pasti kan memiliki beberapa masalah dengan siswanya. Ada siswa yang mungkin malas, ada siswa yang dari keluarga yang mungkin kurang mendukung, ada siswa yang memiliki masalah macam-macam ya. Di sini adalah tugas guru adalah menyelesaikan semua masalah itu. Jadi istilahnya masalah dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol siswa, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan kegiatan yang positif. Jadi sebagai seorang guru kita istilahnya jangan memelit dalam memuji siswa, ya. Tidak menjatuhkan, tapi dalam memuji siswa itu tidak boleh pelit. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter. Ada perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kira-kira bisakah kita mengontrol seorang? Nah, di sini jawabannya adalah yang pertama, dulu itu adalah stimulus respon. Kita diharapkan berubah menjadi ke teori kontrol. Yang semula yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Intinya biar semua orang itu sama dengan kita, pendapat kita, apa yang kita pendapatkan orang lain ikut sama. Tapi teori kontrol tidak seperti itu. Namun kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pendapatnya anak itu apa? Ya kita berusaha memahami itu. Jadi tidak harus sesuai dengan kehendak kita. Kemudian kita mengetahui tadi teori kontrol, kita akan mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia. Ini adalah kebutuhan kita semua. Sama dengan kebutuhan anak pun juga sama. Yaitu kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini semua mencakup semuanya ya. Dari cinta kasih sayang, rasa memiliki dan memiliki, penguasaan, kebebasan maupun kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa terlepas. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar, ada cinta kasih sayang, kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kebebasan maupun kesenangan. Nah, yang pertama ini, misalnya ini ada kasus, yaitu ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira ini termasuk kebutuhan apa? Ibu? Masuk kategori kebutuhan apa? Yaitu mungkin kebutuhan untuk merasa senang, ya. Kemudian ibu guru tidak punya waktu hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, direwangi apa pakai rambut jepit baru? Karena apa tujuannya adalah biar disapa oleh gurunya. Ini kira-kira kebutuhan mungkin pengakuan nih, pengakuan ya, diakui.
Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah motivasi eksternal, kemudian motivasi eksternal yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tentunya ada untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan bakat kita. Ini saya akan menjadi orang yang seperti ini apabila saya melakukannya. Nah, ini ada tujuannya untuk diri kita sendiri, yaitu motivasi internal, yaitu tujuan akhirnya adalah disiplin positif. Budaya positif tadi membentuk budaya positif itu ya, dalam membentuk budaya positif itu yang dilakukan dari hal-hal yang kecil yang akan menjadi kebiasaan. Nah, setelah budaya positif ini tercapai, harapannya tujuan pembelajaran pun juga akan tercapai. Di sini untuk membentuk budaya positif itu dimulai dari yang pertama ada peraturan kelas. Nah, dalam peraturan kelas itu masuk salah satu masuk jam berapa, aturannya apa, dan sampai itu ada keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini kita buat bersama siswa-siswa yang ada di kelas. Dan kemudian akan terbentuklah lingkungan positif, lingkungan yang nyaman, dan itu nanti akan menjadi sebuah budaya positif. Nah, di sini keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Dan yang pertama, misalkan di sini ada maka kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira apa? Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira akan selamat ya. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter, kira-kira untuk agar sehat, ya, kesehatan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan agar bisa mengikuti atau bisa mendapat informasi tidak setengah-setengah. Kemudian untuk ada kesepakatan kelas yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran tertib dalam kesepakatan kelas. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, di sini kalau peraturan kan memang sudah dibuat oleh sekolah. Kalau kesepakatan kelas itu biasanya kita buat di awal tahun pelajaran atau itu kita sepakati bersama anak-anak. Misalnya saja di kelas ini anak-anak tidak apa itu yang pertama melakukan baris pada pagi hari. Kemudian bisa juga anak-anak menyampaikan lagi saling menghargai Pak, boleh, saling menghormati Pak. Ketika mau bertanya ajukan dari Pak, ketika mau ke belakang izin Pak, itu bisa kita sepakati. Namun kalau ada anak-anak yang menyampaikan kesepakatan kelas yang kurang tepat, itu bisa kita sepakati ya bersama. Nah, misalnya di sini adalah ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan atau bajingan yang dituju apa Bapak Ibu? Nah, saya di sini langsung ngomong ya. Peraturan saya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah keyakinan atau bajingannya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti harus menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, kemudian ada juga adalah dihukum oleh penghargaan. Kemudian ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan yang bisa merusak hubungan. Nah, di sini misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu kira-kira sanksi dan konsekuensi
hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu hukuman. Tapi kalau untuk guru olahraga itu misalnya siswa diminta push up 15 kali ketika kegiatan olahraga itu tidak masuk kategori hukuman, tapi bisa masuk kategori konsekuensi. Kemudian adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, kalau misalnya pada saat belajar itu menumpahkan air, kemudian diminta membersihkan, itu salah satu konsekuensinya, ya. Bukan hukuman tapi konsekuensinya. Nah, kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu masuk hukuman. Nah, ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi sebagai bentuk tanggung jawab. Kemudian untuk hukuman membuat anak sakit, bisa fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Namun kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak itu bisa menghargai disiplin. Misalnya berarti menumpahkan barang, dia harus menumpahkan minuman, dia harus membersihkan diri, tanggung jawab. Berarti latih tanggung jawab konsekuensi itu. Hukuman itu masuk paksaan, sedangkan konsekuensi itu tanggapan. Responnya bagaimana kalau menumpahkan seperti ini? Kalau berbuat salah seperti ini, responnya bagaimana? Dengan minta maaf atau bagaimana? Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri itu kalau hukuman, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi konsep diri yang buruk kalau hukuman, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman biasanya anak itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa terjadi, dan merasa malu juga ya. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu hanya sementara konsekuensi. Nah, ini lanjut adalah posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini ada yang berasal dari luar dan ada berasal dari diri kita sendiri. Nah, itu dikategorikan motivasi identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan juga ini ada 2 ya, identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Identitas gagal itu jika kita itu sebagai guru, sebagai penghukum, membuat orang bersalah. Identitas berhasil ketika kita sebagai seorang teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Sebagai manajer di sini adalah tingkatan yang paling tinggi. Saya tadi sebagai penghukum, yaitu menghadapi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk menghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, itu termasuk menghukum dengan kata-kata. Membuat orang merasa bersalah, yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, ya. Kamu seharusnya seperti ini. Saya kecewa dengan sikapmu, itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Nah, bagaimana sebaiknya kita sebagai teman? Sebagai teman yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya ada mantau, yaitu menghitung dan mengukur apa aturannya. Kalau jika ini yang kita yang paling tinggi adalah sebagai manajer, yaitu sebagai manajer guru ini adalah PR yang sangat sulit. Karena apa? Sebagian besar dari kita dan bahkan saya ini kebanyakan adalah menggunakan bentuk hukuman. Sebagai manajer itu sangat jarang sekali. Dan di sini menurut saya sebagai junior harus banyak belajar dari bapak ibu guru sebagai senior yang ketika menyelesaikan masalah murid. Jadi di sini sebagai seorang guru itu harus tetap saling berkomunikasi, saling berkolaborasi, saling mengingatkan. Karena apa? Karena kita tidak bisa melaksanakan itu sendiri. Jadi ketika ada masalah tetap wajib kita sampaikan ke guru yang lain bagaimana cara menyelesaikan masalah itu agar tidak timbul masalah
yang lebih panjang lagi. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah apa itu restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini adalah restitusi, proses menciptakan kondisi dalam memperbaiki kesalahan. Jika siswa ada kesalahan, nanti itu akan bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi seperti posisi kontrol yang sebagai manajer tadi. Nah, di sini segitiga restitusinya, yaitu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Misalnya ada siswa yang bersalah, ini bisa kita berkata seperti ini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian validasinya bagaimana? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah melakukan kesalahan ini kan mesti ditanyakan alasannya apa aja. Kemudian kita akan menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya? Jadi kita sampaikan ke siswa, kalau kamu berbuat seperti itu, kamu pengen menjadi orang seperti apa nantinya? Jadi biar siswa itu bisa berpikir sendiri bagaimana cara menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadapnya, guru berkata yang tadi ya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tadi yang saya sampaikan, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan kemudian yang tadi sudah menanyakan keyakinan. Nah, ini berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, dan nilai apa yang kita percayai yang ada di kelas kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Dan ini nilai-nilai universal banyak sekali yang kita jawab seperti nilai-nilai ini. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kemudian lagi kamu ingin jadi anaknya seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Seorang guru hampir seperti guru BK nih, ketika melakukan seperti ini. Nah, ini adalah kegiatan yang saya lakukan. Nah, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau tidak, saya cukupkan sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa menjadi bekal, bisa menjadi dorongan bagi kita semua untuk menjadi guru yang memang bisa mengabdikan diri pada siswa, bisa menghargai pada siswa. Saya juga berterima kasih karena mendapat dukungan dari semua pihak, dari Pak Kepala Sekolah, dari semua guru, dari rekan semua dalam mendukung program kami, yaitu dalam program guru pemberian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika saya banyak salah, banyak minta maaf, mohon masukan dari Bapak Ibu guru semua, mohon bimbingan semua, agar kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.